Perkenalkan, nama saya Alfrindo Pratama Nenggolan. Saya dari kelas A ke-2C dengan nomor NIM 105081091. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Direct and Absorption Costing. Yang pertama, pengertian direct costing. Direct costing adalah suatu metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan biaya produksi variabel saja atau berpengaruh langsung dengan volume produksi. Selanjutnya, pengertian dari absorption costing. Absorption costing adalah metode yang membebankan seluruh biaya manufaktur, baik variable cost maupun fixed cost, ke dalam produk. Selanjutnya, pengertian dari variable and absorption costing. Variable and absorption costing adalah dua metode yang digunakan untuk menentukan harga pokok produk dengan tujuan untuk melakukan penjualan persediaan dan penentuan harga pokok penjualan. Selanjutnya kita masuk ke materi perbedaan variabel atau direct costing dibandingkan dengan absorption costing. Yang pertama, laporan laba rugi yang dihasilkan langsung dapat digunakan untuk melakukan analisis biaya volume laba. Yang kedua, biaya produksi per unit tidak mengandung biaya tetap. Yang ketiga, laba periodik tidak dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Yang keempat, memudahkan estimasi tingkat profitabilitas produk konsumen dan segmen bisnis. Yang kelima, laba bersih yang dihasilkan lebih dekat dengan aliran kas bersih. Yang keenam, efektif digunakan untuk kepentingan pengendalian biaya. Yang ketujuh, jumlah total biaya dinyatakan secara eksplisit dalam laporan laba rugi. Sementara dalam absorption costing, biaya tetap dialokasikan ke harga pokok penjualan dan persediaan. Selanjutnya kita masuk ke materi perbedaan antara metode variable costing dengan absorption costing terletak pada waktu. Itu variable costing menentukan bahwa BOP tetap harus dibebankan segera pada saat terjadi atau menjadi biaya periodik, sedangkan absorption costing menyatakan bahwa BOP tetap baru dibebankan kepada pendapatan pada saat produk terjual. Materi selanjutnya tentang hubungan antara variable costing dan absorption costing atau full costing dengan laba. Yang pertama, penjualan lebih besar daripada produksi, sedangkan laba absorption costing lebih besar daripada laba variable costing. Yang kedua, penjualan lebih kecil daripada produksi, sedangkan laba absorption costing lebih kecil daripada laba variable costing. Yang ketiga, penjualan sama dengan produksi, sedangkan laba absorption costing sama dengan laba variable costing. Selanjutnya, perhitungan biaya per unit. Yang pertama, biaya produksi untuk absorption costing terbagi menjadi tiga, yaitu bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik variabel. Untuk biaya produksi variable costing terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama, biaya langsung, yang kedua tenaga kerja langsung, dan yang ketiga overhead pabrik variabel. Untuk biaya periodik absorption costing terbagi menjadi dua, yaitu overhead pabrik tetap dan beban penjualan dan administrasi. Untuk biaya periodik variable costing terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, overhead pabrik tetap dan beban penjualan dan administrasi. Selanjutnya, di sini ada komponen absorption costing. Komponen absorption costing terbagi menjadi empat. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel atau variable costing. Yang keempat, biaya overhead pabrik tetap. Selanjutnya, di sini ada kegunaan dari absorption atau full costing dengan kegunaan dari variable atau direct atau marginal costing. Yang pertama, kegunaan dari absorption full costing terbagi menjadi tiga, yaitu digunakan untuk kepentingan eksternal. Yang kedua, memperhitungkan seluruh biaya produksi sebagai harga pokok produk tetap atau variabel. Yang ketiga, harga pokok produk terdiri dari atas bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik tetap atau variabel. Untuk kegunaan dari variabel atau direct atau marginal costing terbagi menjadi empat. Yang pertama, digunakan untuk kepentingan internal. Yang kedua, hanya biaya produksi yang bersifat variabel yang diperhitungkan dengan harga pokok. Yang ketiga, biaya overhead pabrik tetap digunakan sebagai biaya periodik. Yang keempat, harga pokok terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel. Materi selanjutnya tentang keunggulan metode full costing dan variable costing. Untuk keunggulan metode full costing, yaitu metode full costing mampu menampilkan total biaya overhead secara komprehensif
karena mempunyai dua jenis biaya di dalamnya, yaitu biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Cara ini dapat menunda biaya overhead ketika produk tersebut belum laku di pasaran. Sedangkan untuk keuntungan metode variable costing, yaitu cocok untuk kita yang hanya ingin merencanakan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat, dapat digunakan untuk mengendalikan biaya, karena biaya variabel akan membagi biaya tetap menjadi dua bagian, yaitu biaya tetap diskresioner dan biaya tetap komitmen. Dapat digunakan juga sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pemesanan khusus, terutama yang tidak memerlukan banyak pesanan seperti pada metode full costing. Contoh soal metode variable costing, PT Abadi memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data operasional sebagai berikut. Harga jual per unitnya Rp500.000. Biaya produksinya, biaya variabel per unit, bahan langsung Rp110.000, tenaga kerja langsung Rp60.000, overhead pabrik Rp30.000, biaya tetap per tahun Rp12 juta. Persediaan barang jadinya terbagi menjadi unit persediaan awal 0 unit, unit yang diproduksi 100 unit, dan unit yang terjual 80 unit. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun yaitu 7 juta. Biaya pemasaran variabel per unit Rp50.000 dikalikan dengan 80 unit sama dengan 4 juta. Dari data di atas, maka hitunglah HPP menggunakan variable costing dan sajikan dalam laporan laba rugi. Jawabannya, biaya produksi berdasarkan direct costing atau variable costing, bahan langsung tambah dengan tenaga kerja langsung ditambahkan dengan overhead pabrik variabel, yaitu Rp110.000 tambah Rp60.000 ditambah Rp30.000 menghasilkan Rp200.000. Laporan laba rugi berdasarkan direct atau variable costing, yaitu penjualan 80 dikalikan dengan 500 menghasilkan 40 juta. Biaya variabelnya harga pokok produksi 80 dikalikan dengan Rp200.000 menghasilkan 16 juta. Beban administrasi penjualan 80 dikalikan dengan 50.000 menghasilkan 4 juta. Total biaya variabel 210 juta. Margin kontribusi 20 juta. Biaya tetap overhead pabrik tetap 12 juta. Beban administrasi dan penjualan 7 juta. Total biaya tetap 19 juta. Laba neto 1 juta. Selisih laba neto antara full costing dan variable costing yaitu 3.400.000 dikurangi dengan 1 juta menghasilkan 2.400.000. Berasal dari saldo akhir sejumlah 20 unit. Perbedaan harga pokok antara full costing dengan variable costing itu Rp320.000 dikurangkan dengan Rp200.000 dikalikan dengan 20 sama dengan 2.400.000.